terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya memperkenalkan diri. Saya Yohanes Bule dari Prodi Manajemen semester 2 pagi dari kampus Yayasan Surabaya. Baik, saya menjelaskan tentang pengantar bisnis, yaitu mengenai tentang motivasi dan terdiri dari teori, hierarki, kebutuhan oleh Abraham Maslow dan teori 2 faktor serta contoh aplikasinya dalam organisasi. Seperti yang kita pahami bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Maslow telah menyusun kebutuhan manusia dalam 5 tingkat yang akan dicapai menurut tingkat kepentingan. A. Kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah yang harus dipenuhi dan dipuaskan oleh karyawan sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Seperti contohnya, secara umum karyawan terlebih dahulu menginginkan pekerjaan yang memberikan gaji yang memadai untuk memuaskan kebutuhan sebelum dirinya menginginkan kebutuhan akan keamanan untuk mencapai presentasi kerja. B. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan yang termasuk dalam kebutuhan keamanan adalah kestabilan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan ancaman. Contohnya, setiap karyawan selain dirinya ingin memperoleh gaji yang memasukkan dalam bekerja, maka ia juga membutuhkan pekerjaan yang dapat memberi keamanan dan keselamatan diri serta bebas dari ancaman agar dirinya dapat bekerja lebih berpresentasi. Lanjut, bagian C, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk menghubungkan dengan orang lain agar tidak merasa kesepian. Contohnya, setiap karyawan selain menginginkan pekerjaan yang aman dan selamat, dirinya juga ingin dapat berinteraksi dan orang lain dan mau dirinya untuk dikasihi dan diterima oleh orang lain agar tidak merasa sepi sehingga dia dapat berpresentasi dalam pekerjaan. Dan D, kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, kebutuhan terhadap kekuasaan presentasi, pemenuhan diri. Kedua, kebutuhan terhadap nama baik, keberhasilan, pengakuan, pemuasan. Kebutuhan terhadap harga diri akan membawa kepada keyakinan diri, kekuatan, keampunan, dan kemenuhan diri. Contohnya, setiap karyawan umumnya mempunyai harapan untuk dapat mencapai kebebasan diri dan memperoleh penghargaan dan kemampuan setelah kebutuhan sosial dan harga diri telah dipuaskan untuk mencapai presentasi. Bagian E, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri mewujudkan diri yang merupakan kebutuhan tingkat kelima yang paling tinggi. Masing-masing ingin mewujudkan diri sebagai seorang yang mempunyai kemampuan yang unik. Contohnya, seorang yang ingin bekerja dengan mengembangkan bakat, bertanggung jawab, atau sebuah pekerjaan yang menentang. Lanjut, teori 2 faktor. Teori 2 faktor dikenal juga dengan sebuah teori motivasi dan keberhasilan atau teori faktor yang ganda yang sering kita temui di tempat kerja yang terdiri dari 1. Presentasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau kecakapan, usaha dan kesempatan, yaitu keberhasilan seorang pegawai dapat dilihat dari presentasi yang diraihnya. Contohnya, kepemimpinan,
memberikan penghargaan atau bonus kepada karyawannya yang berprestasi, seperti diberikannya piagam atau uang tambahan. Nah, dengan hal ini karyawan akan puas, karyawannya termotivasi dalam pekerjaan. Salah satu kerja adalah presentasi. Kedua, pengakuan adalah besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerjanya. Contohnya, pengakuan yang didapatkan karyawan dari perusahaan seperti kepemimpinan langsung menyatakan keberhasilan yang telah mencapai target produksi, sehingga yang karyawan bagi produksi merasa dihargai oleh perusahaan dan karyawan didaftar di BPJS Ketenaga Kerja. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri adalah berat ringannya tentangnya yang dirasakan tentang kerja dari pekerjaannya. Contohnya, pimpinan membuat usaha-usaha real dan meyakinkan sehingga bahwa mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan serta mengusahakan agar setiap bawahan sudah dapat dalam pekerjaan, yaitu kepuasan pekerjaan itu sendiri. Yaitu hal tersebut merupakan faktor yang memotivasi karyawan, di mana karyawan mengetahui pekerjaannya dengan baik dan arahan yang diberikan oleh perusahaan. Baik, lanjut. Tanggung jawab adalah besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab diberikan kepada seorang tenaga kerja. Nah, dalam hal ini karyawan melakukan pekerjaan dan sungguh-sungguh dan membuat hasil yang baik, sehingga perusahaan memberikan umpan balik kepada karyawan, dan perusahaan bertanggung jawab kepada karyawan setia memberikan fasilitas yang membuat karyawan aman kerja, seperti contohnya didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan yang membuat karyawan menjadi semakin termotivasi dalam pekerjaan. 5. Pengembangan potensi individu. Pengembangan potensi individu adalah besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja di peluang maju dan dalam pekerjaan seperti naik pangkat. Contohnya, pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu karyawan digiring mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan. Perusahaan membuat penyelenggaraan pelatihan seperti memberikan training ISO untuk karyawannya, sehingga hal tersebut karyawannya merasa termotivasi karyawan karena dirasa semakin penting memanfaatkan karena tuntunan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat menjauh kemajuan teknologi yang selalu berkembang. Baik, lanjut. Faktor-faktor higienis yaitu 1. Gaji. Gaji merupakan sebuah bentuk pembayaran yang dibutuhkan karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa. Contohnya, gaji yang diberikan oleh perusahaan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan atau DLL dan lain-lain. Hal itu membuat karyawan puas atas gaji yang diberikan perusahaan. Faktor ini dapat mencegah terjadinya ketidakpuasan kerja terhadap karyawan karena merasa kebutuhannya telah dipenuhi. Baik, lanjut. Nomor 2, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah aspek fisik kerja, fisiologi kerja, dan peraturan kerja yang seperti fasilitas perusahaan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan mencapai produktivitas kerja. Contohnya, perusahaan
memberikan fasilitas agar karyawan merasa nyaman bekerja. Salah satunya fasilitas ruangan untuk karyawan bagi produksi luas adalah adanya kantin, tempat ibadah, dan lain-lain. Dengan hal itu bahwa karyawan puas atas kondisi kerja perusahaan. 3. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Kebijaksanaan dan administrasi merupakan tingkat sesuai dengan dirasakan tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Contohnya kebijakan meliputi pemberian cuti, pemberian tunjangan jabatan, dan lain-lain. Dengan begitu, karyawan puas atas kebijaksanaan dan administrasi perusahaan tersebut serta menimbulkan rasa kenyamanan yang dapat menghindari adanya rasa tidak puas kerja. Lanjut, nomor 4, hubungan antara pribadi. Hubungan antara pribadi adalah tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam interaksi antara tenaga kerja lain, menunjukkan hubungan perseorangan antara karyawan dengan karyawan maupun bawahan dengan atasannya, di mana kemungkinan bawahan merasa tidak dapat bergaul dengan atasannya. Contohnya perusahaan menjalani hubungan yang baik antara sesama karyawan maupun bawahan dengan atasannya. Terjadi komunikasi seperti sikap, senyum, sapa, dan salam, dan lain-lain. Dengan begitu karyawan puas dan nyaman karena terjalinnya hubungan antar pribadi di perusahaan. Dengan begitu tercipta pemahaman. Lanjut, nomor 5, kualitas supervis adalah tingkat kewajaran supervisi yang dirasakan oleh tenaga kerja, di mana peran supervisor memberikan arahan dan bimbingan dengan tepat sesuai prosedur. Contohnya pengawas diri pimpinan ke bawahannya berupa dengan cara mengawas langsung maupun tidak langsung, yaitu melihat langsung kerja karyawan. Dengan hal ini mencegah adanya rasa ketidakpuasan karena kerja dan karyawan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Baik, sekian hasil presentasi saya ucapkan atas perhatiannya semua. Salam sejahtera bagi kita semua.